Diperlihatkan dalam film ada tukang ngelah madu yang bisa disebut di bahasa Inggris beekeeper. Dan ini pemeran utama kita yang bernama Adam Clay. Dan ini Nyonya Parker. Adam Clay bekerja ternak madu di kawasan rumah dan gudang milik Nyonya Parker, dan ia di sana ternyata menyewa gudang milik Nyonya Parker. Oleh karena itu hubungan antara mereka itu dekat. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kita lihat dahulu si Nyonya Parker yang sibuk kotak-atik laptopnya, dan sampai muncul di laptopnya ada peringatan karena verifikasi virus. Nyonya Parker yang gaptek pun langsung menghubungi nomor yang tertera di sana dengan berharap mendapatkan solusi permasalahan pada laptopnya. Dan ternyata ini suatu tindak kejahatan dengan cara mengambil identitas milik korban, yaitu phishing dengan bualan laptop terkena virus, dan apesnya hari ini terjadi kepada Nyonya Parker. Tentunya sangat sulit melakukan kejahatan phishing ini kecuali oleh hacker yang terbiasa. Dan ternyata ini bukan perorangan, melainkan dikelola banyak orang yang dipimpin oleh sang manajer bernama Garnet sampai jadi suatu perusahaan abal-abal. Termasuk si Nyonya Parker ini berhasil dibobol seluruh uang tabungannya di dalam akun rekeningnya. Skin berpindah ke Adam yang sedang membungkus hasil madu-madunya dan berniat mau dikasih satu ke Nyonya Parker. Dan setelah di rumahnya, Nyonya Parker ditemukan tewas akibat bundir dan berpas-pasan. Waktu yang tepat bertemu dengan putrinya yang bernama Verona. Melihat Parker mengira pelakunya, dan ia pun dibawa ke kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. But by all means, let's just completely ignore. 1 hari kemudian Adam bebas dari penjara karena tidak bersalah. Verona yang salah langsung mengunjungi Adam di gudangnya untuk meminta maaf. Dan Verona adalah seorang agen FBI dan ia mempunyai akses informasi terkait untuk kasus ini dan sudah menjalaninya selama 2 tahun. Sampai saat ini para pelaku pun masih belum tertangkap karena minim petunjuk yang didapatkan. Di sini, jangan menilai seseorang dalam pekerjaannya. Sebenarnya Adam ini adalah seorang agen rahasia yang sedang menghubungi divisi terkait untuk kasus ini untuk menanyakan para hacker ini. Dan tak lama, Adam pun langsung mengetahui perusahaan abal-abal ini sambil menjinjing 2 jerigen isi bensin, lalu masuk ke lobi pertama. Thanks. Dan tiba di dalam, Adam menyuruh orang keluar sehingga Adam melihatkan keseriusannya menghajar salah satu pegawai yang ada di sana, lalu menyiram semua peralatan dengan bensin. Lalu tak lama muncul Garnet selaku manajer di perusahaan ini membawa banyak penjaga sehingga Adam harus olahraga tangan ke penjaga dan sekaligus meledakkan satu perusahaan sampai hancur. The gasoline fumes in here. Garnet melihat gedungnya hancur, lalu ia menghubungi atasannya yang ternyata masih muda bernama Derek. Orang di balik bisnis pembobolan duit rakyat melalui dunia maya. Akan tahu gedungnya hancur, Derek langsung menghubungi orang penting di kepemerintahan kepercayaan ibunya bernama Wallace untuk mencari tahu siapa pelakunya. Akan tetapi Derek terlalu sering membebankan masalah kepada Wallace. Wallace pun menghiraukannya dan Derek pun menghubungi Garnet untuk melacak dan mencari pelaku tersebut. Untuk membalaskan dendam perusahaannya yang hancur, Derek menyuruh Garnet membawa 3 orang preman karena Garnet pernah bertemu langsung dengan si Adam. Dan seketika Adam menyadari itu, langsung para preman pun akan diterbangkan ke akhiratnya. We can talk about this. We can talk about this. It's just work. Nampaknya Garnet dibiarkan hidup agar dijadikan pusat ancaman untuk atasannya. Skin berpindah di jembatan tak berpenghuni. Garnet pun langsung menghubungi atasannya Derek atas kegagalannya. Lalu tiba-tiba Adam tanpa aba-aba mengikat tali dan diluncurkan layaknya petasan. Dan Garnet pun dead.
yang dimana Adam mendapatkan momen untuk mengancam si Derek, dan si Derek mengklaim bahwa ia titisan anak orang kaya, kayak babi, orang yang dimana tak pernah tersentuh ancaman siapapun dan dimanapun. Di sini letak salahnya si Derek karena berani-berani berurusan dengan mantan pasukan khusus. Sisi lain, si Derek gemper lalu ngadu ke Wallace untuk mencari tahu siapa sosok yang mengobrak-abrik perusahaannya dan mengancam dirinya. Wallace, sang mantan agen utama CIA, langsung menghubungi kenalannya untuk mencari tahu siapa orang ini sebenarnya. Dan akhirnya terbongkar sosok yang bernama Adam Clay. Adam Clay ini adalah agen khusus yang tidak pernah gagal untuk menjalankan misinya. Jadi pemerintahan ada program yang bernama Beekeeper. Program ini banyak orang hitman yang dirancang, sangat banyak di dalamnya, yang pastinya bukan kaleng-kaleng dan sangat handal untuk bekerja bagi pemerintahan. Setelah mengetahui, Wallace pun tuurnya leklok atau gemper karena dulu ibunya Derek sudah mempercayakan full kepadanya untuk dilindungi, sehingga Wallace pun meminta pimpinan CIA untuk mengirimkan agen Beekeeper yang lain untuk menangkap lebih dulu si Adam Clay. Malam harinya si Adam yang sedang mengisi bensin di pom, yang dimana di sisi lain ada agen Beekeeper yang lain yang mengincar si Adam, dan begitu gampangnya si Adam menumbangkan agen ini. Lalu Adam memotong salah satu jarinya untuk digunakan sebagai finger dan mencari tahu petunjuk lain di tempat rahasianya. Pimpinan CIA ini langsung melaporkan kegagalannya ke Wallace. Semua divisi Beekeeper angkat tangan untuk memburu si Adam. Maka dari itu si Wallace mencari agen terbaik dari yang terbaik, mengumpulkan agen CIA kepercayaannya dulu, agar mereka bisa melindungi anak ingusan ini, si Derek, bila bisa menghabisi si Adam. Itu juga kalau bisa. Skin berpindah, si Adam datang ke markas agen Beekeeper yang sudah dihabisi kemarin, menggunakan potongan jari untuk fingernya, dan berhasil masuk ke dalam dan mengambil semua informasi tentang perusahaan si Derek yang lainnya. Melihat Verona yang sedang di markas pusat FBI, ia menduga target selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama di si Adam diledakkan sebelumnya, sehingga tim dari anggota pasukan FBI pun mengerahkan pasukannya untuk melindungi gedung tersebut. Pasukan FBI masuk, lalu mereka dicegat oleh pasukan CIA lebih dulu yang sudah dapat perintah dari Wallace. FBI pun disuruh di luar saja dan di dalam diserahkan kepada CIA saja. Di luar gedung ketika ketua FBI sedang membagi tugas satu sama lain sampai bikin strategi memusingkan, si tokoh utama si Adam justru datang dengan terang-terangan dan menghajar semua yang menghalanginya. Lalu si Adam masuk ke dalam diam-diam dan salah satu CIA menyadari atas kehadirannya, lalu tembak menembak pun terjadi. What the hell happened? And he's dead? Not Setelah melakukan penyelidikan, Verona menemukan fakta yang ternyata semua pendapatan dari perusahaan tersebut sempat digunakan sebagai modal kampanye ibu presiden. Dengan kata lain, orang nomor satu di Amerika yang asli pemilik dari perusahaan hacker pembobol duit rakyat tersebut. Dan Derek hanya pelaksananya yang mengelola bisnis hackernya. Who else knows this? Skin berpindah di kediaman ibu presiden dengan banyak pasukan yang melindunginya, dan dilihat Verona pun diturunkan agar proses semua acara lancar. Sampai di mana Wallace menyewa tentara bayaran yang begitu keji, haus akan darah, yang bernama Lazarus. Itu semua agar Derek juga tetap aman. Sementara Adam, semua rencana yang ia jalankan sepertinya akan lancar. Dengan lihainya sembunyi sampai tiba di kediaman ibu negara, Adam melakukan semua ini untuk membalaskan dosa-dosa perusahaan abal-abal si Derek perbuat. Setibanya berhasil masuk di tempat lokasi kediaman ibu presiden, si Adam pun menyamar masuk sebagai tamu
yang ada di sana tersebut. Sedangkan di dalam, si Derek bersama Ibu Presiden sedang ditanyai oleh atasan Verona terkait semua tuduhan semua dana kampanye yang hasil dari perusahaan haram yang dikelola oleh si Derek. Dan ternyata lagi Ibu Presiden pun tidak tahu bisnis yang dijalani oleh anaknya si budak ingusan Derek ini diam-diam menjalankan bisnis tanpa sepengetahuan si ibu. Dan makin rumitlah masalah ini. Dan sementara atasan Verona yang ada di sana mendengarkan semua percakapannya, tiba-tiba si Derek membawa pistol dan si cungur ieu kubelegugna menembaki atasan Verona hingga tewas saat itu juga. Tell the truth. Kembali ke Adam yang sedang berbaur bersama tamu, ia sengaja melihatkan dirinya kepada Verona dengan tanda bukti bahwa ia ada di sana, sehingga semua pasukan pun keluar tertuju kepada si Adam. On your knees. Now. Jason Statham alias si Adam ini memang penuh aksi. Ia tidak menyerah begitu saja setelah dikepung penonton. Menyadari ada remote kecil, ternyata itu pematik bom yang ada di tangannya. Setelah ditekan, aksi tembak penembak pun terjadi. Satu versus squad, Adam Clay ini berhasil melumpuhkan semua pasukan yang ada di sana. Lalu Adam masuk lebih dalam dan tiba-tiba, ya tak disangka Lazarus ternyata masih hidup. Duel antara pembunuh bayaran dan agen pasukan pemerintahan si Adam Clay pun terjadi. Lazarus pun dead. Adam Clay masuk lebih dalam untuk mencari keberadaan si Derek. Lalu tiba-tiba muncul si Wallace untuk membujuk agar pendam rasa balas dendamnya. Namun si Adam pun menghiraukannya dan tetap melakukan aksinya. I don't want you to get hurt. I'm sorry. I can't do that. Si budak Cilepeng pun terkejut, ditambah ia tiba-tiba menyandra ibunya dengan penuh ketakutan melihat si Adam. Dan ketika si Derek menodongkan pistol ke ibunya, Adam melompat dan melihat Verona siap-siap akan menembakinya. Akan sadar yang dilakukan Adam sudah benar, Verona pun membiarkan Adam melarikan diri. Dan semua telah selesai. Adam menyiapkan perlengkapannya, pergi dari lokasi tersebut, dan film pun tamat. Gimana filmnya guys? Sungguh sangat-sangat terhibur bukan? Nu akhirnya si cungur ieu dead. Mau anak siapapun itu, kalau dikejar oleh Jason Statham bakalan kaudag. Ya guys, jangan lupa subscribe untuk bantu channel ini agar Mimin lebih rajin lagi upload kontennya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Ditunggu video selanjutnya guys.